Cerita ini lanjutan dari Dear Nathan. Berawal dari Nathan yang berbelanja keperluan bayi bersama Salma. Sesampainya Nathan di rumah, dia pun bercanda dengan ayahnya yang menanyakan, "Tadi belanjanya sama Salma?" Dan Nathan pun menjawab, "Kepo papa." Papa pun bercanda, "Kasihan." "Kasihan ya Salmanya." Nathan pun langsung membalas, "Nih, Salmanya yang jatuh cinta, Nathan yang dituduh buaya. Ujian orang ganteng nih, dikira buaya." "Ngapain ganteng doang bangga? Mending pegang komitmen, nepatin janji baru boleh tuh bangga," seletas papanya. Ibunya pun yang di dapur hanya bisa senyum melihat timbatan anak dan suaminya yang aneh. Sebenarnya Nathan anaknya bijak banget, apalagi hanya urusan seperti ini. Hari itu di sekolah pulang dipercepat, karena guru hari ini ada rapat UAS waktu itu. Nathan mengajak Salma untuk ke kantin, namun Salma menolak karena ada kumpul anak OSIS. Nathan pun ke kantin bersama teman-temannya. Namun, ketika itu ada perkelahian antara Nathan dan teman tongkrongannya yang menjelekkan Salma dan mereka pun berkelahi. Kemudian, ada teman Salma yang memberitahukan ke Salma bahwa Nathan berkelahi dan Salma pun panik. Suasana debat di ruang kepala sekolah Ibu Dimas pun mengancam bahwa jika Nathan tidak meminta maaf ke Dimas, dia akan menurunkan jabatan kepala sekolah, dan kepala sekolah pun memaksa Nathan untuk meminta maaf. Jika tidak, Nathan akan diskors, dan Nathan menjawab, "Mending saya pindah sekolah jika diskors. Orang saya yang salah." Sampai akhirnya Nathan pun di rumah Salma, namun Salma kecewa dengan keputusan Nathan. Mencoba menjelaskan ke Salma, namun akhirnya Salma tidak ingin mendengar penjelasan Nathan dan mereka mengakhiri hubungan mereka. Keesokan harinya, teman Salma memberi Salma dan bertanya mengapa Salma bersedih, dan akhirnya Salma jawab dia telah mengakhiri hubungan mereka. Di kantin, teman Salma menjelaskan ke Nathan bahwa sebenarnya Salma gak pengen Nathan pindah dari sekolah. Namun Nathan sudah terlanjur kecewa, memutuskan untuk pergi. Waktu pengambilan rapot, Papa Nathan bertemu Salma dan sedikit basa-basi melihat tingkah Nathan dan Salma yang canggung. Papa Nathan heran, "Ada apa kalian?" Sampai di rumah, Nathan ditanya papanya, "Kamu marahan ya sama Salma?" "Putus, Pa," jawab Nathan. Dan menyarankan Nathan untuk datang ke rumah Salma untuk minta maaf. Namun, sesampainya di rumah Salma, dia bertemu ayah Salma yang baru pulang ke Kanada. Nathan menjelaskan mengapa dia memutuskan hubungan dengan Salma. Namun, ayah Salma tidak menyetujui hubungan mereka dan menyuruh Nathan untuk menjauhi Salma. Ayah Salma sangat menuntut untuk Salma bisa masuk SNMPTN dan Universitas Indonesia. Tiba-tiba ada Rido, teman kecil Salma yang akrab sekali dengan ayah Salma. Sesampainya Nathan di sekolah barunya, dia bertemu dengan Rebecca, seorang anak broken home. Ayahnya meninggal gantung diri dan dia depresi datang sekolah. Dia menjumpai Rebecca yang ingin bunuh diri karena depresi. Akhirnya Rebecca memutuskan untuk membatalkan niatnya untuk bunuh diri. Namun akhirnya Nathan bisa membujuk Rebecca untuk turun dari pagar. Nathan berkata, "Satu-satunya gue kayak gini ya karena gue tahu lo rapuh." Di sekolah Salma sangat merindukan Nathan. Kemudian Rido datang menjemput pulang Salma, dan Salma mau karena suruhan dari papanya dari kejauhan. Nathan datang ke sekolah Salma, melihat Salma dijemput oleh Rido. Rapuhlah hati Nathan kala itu.
Nathan mengikuti kendaraan yang berisi Salma dan Ridho sampai di rumah Salma. Nathan melihat Ridho disambut baik oleh keluarganya. Sesampainya di rumah Nathan rapuh dan mengamuk ke diri sendiri, membayangkan kenangan dengan Salma. Nathan yang tak tahan langsung ke rumah Salma, walau hanya dari luar. Dan dia berkata, "Di saat orang lain melihatku sebagai sampah, lu melihatku sebagai manusia, Sal." Kemudian Nathan pergi. Di sekolah, Nathan melihat Rebecca dalam masalah. Intinya, dia tidak suka ada cewek dikasarin. Kemudian mereka berantem. Rebecca sudah mencegah, namun tetap saja mereka berkelahi. Kemudian Rebecca tanya ke Nathan, "Lagian, lu ngapain sih ngebela gua?" Nathan jawab, "Lu yang sekarang itu gua yang dulu. Cuma bedanya, gue gak pernah kepikiran bunuh diri." Rebecca pun tambah rapuh. Pulang sekolah, Rebecca diajak ke rumah Nathan. Rebecca menceritakan segala masalahnya ke Papa Nathan, dan Papa Nathan memberikan solusi dalam hidup. Dalam hidup, pasti ada benturan. Pada saat kita bertemu benturan itu, kita pasti akan mengalami fase. Fase pertama, ngeyel. Kita nggak percaya dengan kenyataan dan realita bahwa semua sudah terjadi, dan mau tidak mau, hidup kita akan berubah. Fase kedua, marah. Kita marah dengan keadaan, marah dengan semua orang. Semua dijadikan kambing hitam, termasuk diri sendiri. Lalu masuk ketiga, nawar. Kita kan melakukan apapun ke kondisi kita yang dulu. Bahkan ketika kita harus merusak diri kita sendiri. Dan fase ke depresi, semua rasanya kosong, semua rasanya hambar, gak ada artinya sama sekali, karena benar-benar kita ngerasa kita kehilangan tujuan hidup. Kita harus melepaskan, ikhlas. Di sini kita menerima kenyataan, waktu itu belum berhenti, waktu itu terus berjalan, dan kita menemukan lagi kebahagiaan. Kedewasaan itu adalah bagaimana kita mengatur semua, memutar semua begitu cepat, sampai ke titik ikhlas. Nathan mengantarkan Rebecca ke rumahnya, dan dia menemukan CD yang mengasihkan menurut Nathan. Dan Rebecca menunjukkan kamar di mana di situ ayah Rebecca gantung diri selesai sedang cerai dengan mamanya. Hari selanjutnya, Nathan mengembalikan hari-hari Rebecca yang penuh warna. Dan dia mengajak Rebecca ke salon untuk mempercantik diri. Salma merasa tertekan karena keinginan papanya yang menginginkan dia di Universitas Indonesia dan Fakultas Kedokteran. Namun Salma menginginkan prodi sastra Indonesia. Pada kehidupan yang lain, Rebecca salah mengartikan kebaikan Nathan selama ini. Dia salah berharap kepada orang yang salah. Dan akhirnya Rebecca kecewa. Dan Nathan merasa bersalah. Nathan akan pergi jika kehadirannya hanya membuat Rebecca terbebani. Asal Rebecca berjanji tidak akan menjadi Rebecca yang dulu. Pada saat hasil keputusan kelulusan, Salma menghilang dari lapangan. Salma sedih karena SNMPTN ditolak Universitas Indonesia. Di sekolahnya, Nathan merayakan dengan Rebecca, tidak dengan Salma yang tidak bersemangat karena tidak ada Nathan di sampingnya. Di rumah Rebecca ingin membuat komunitas Love Yourself. Dia ingin membantu orang yang kehilangan harapan untuk cepat menemukan titik ikhlas, menumbuhkan kehidupannya lagi. Dan dia ingin memfokuskan diri untuk komunitas ini. Dan tahun depan dia akan ambil fakultas psikologi. Di kamar Salma, dia depresi karena tuntutan dari ayahnya untuk masuk SNMPTN, dan dia bertemu dengan Rebecca saat Rebecca membagikan sebuah promosi komunitasnya di sebuah mall, dan akhirnya dia membutuhkan orang yang bisa diajak bicara, dan dia datang ke komunitas Love Yourself.
Di sana, Salma mengerti bahwa banyak masalah yang lebih berat dan masalahnya masih dibilang cukup ringan, dan dia bersyukur dengan adanya komunitas ini. Rebecca mengajak Salma untuk mengikuti event komunitas Love Yourself, dan Salma mengiyakan ajakan Rebecca. Disitulah awal pertemuan Salma dan Nathan untuk sekian kalinya. Dalam komunitas Love Yourself buatan Rebecca, akhirnya Salma dan Nathan dipertemukan kembali. Dan Salma dan Nathan hanya mengakui bahwa dia hanya teman SMA dulu. Tiba-tiba, Rindo menarik tangan Salma dan mengajak Salma, Bimbel, dan Nathan yang gak terima ingin menghajar Rindo. Dan Salma menghentikan. Salma yang sedang chatan dengan Nathan, tiba-tiba HP-nya direbut Rindo dan Salma marah dan menjelaskan, walaupun Rindo dapat restu dari bapaknya, bukan berarti Salma suka dengan Rindo. Tengah malam, Nathan mengajak Salma berbincang. Hingga akhirnya papanya masuk ke dalam kamar Salma dan menanyakan ada apa dengan Rido. Dan akhirnya Salma menjelaskan apa yang telah terjadi dengan Rido. Pada akhirnya ayah Salma menyuruh mama Salma untuk berdiskusi dengan anaknya itu. Namun Mama Salma telah mengantuk dan akhirnya tidur di kamar Salma. Dan di situ masih ada Nathan. Pagi harinya, Nathan menjemput Salma dengan bajai dan jalan-jalan berdua dan menyemangatkan Salma lagi. Namun sayangnya, Rido mengetahui dan melaporkan ke Papa Salma. Sesampainya di rumah Papa Salma marah pada Salma dan meminta Nathan untuk meninggalkan Salma. Dan akhirnya HP Salma disita untuk tidak berhubungan dengan Nathan. Akhirnya Salma pergi dari rumah karena gak kuat dengan papanya dan menginap di rumah Rebecca. Kemudian Rebecca menghubungi Nathan dan Nathan pun mengembalikan Salma ke orang tuanya. Sesampainya di rumah Salma, ada polisi yang menuduh Nathan menculik Salma. Namun akhirnya Nathan diperiksa dan dinyatakan Nathan tidak bersalah. Akhirnya ayah Salma menanyakan bagaimana bisa Nathan berkelahi dan dijawab oleh ayah Salma bahwa Nathan berkelahi dan keluar sekolah hanya karena hanya membela Salma, dan mulai saat itu ayah Salma menerima hubungan mereka. Terima kasih.